على حبيبك خير الخلق كلهم، على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي كنت شفاعته بكل هول من الأهوال تحدي، لكل هول من الأهوال تحدي. هو الحبيب الذي كنت شفاعته هول من الأهوال تحدي، لكل هول من الأهوال تحدي.
على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم على حبيبك خير الخلق Coba saya minta yang bersih. Kita ke bioreng tu disebutkan. Nah, insyaallah nanti beliau akan menyampaikan tausiah masa manid dahru doiman, zaman dan waktu tidak mendatangkan kezaliman kepada kita, sedangkan kita ya, mustajar tu bihi, dan sedangkan kita minta selamat kepada Allah dari kezaliman itu bihi dengan Rasulullah. Ya Allah, dengan Rasulullah mudah-mudahan Engkau selamatkan dari semua kezaliman di dunia ini. Amin Allahumma. Illa wanil tujiwaran min, kecuali kami dapat bantuan, dapat perlindungan dari Rasulullah lam yudhami, yang tidak bisa ditembus oleh kezaliman itu. Amin. Walan tamastu minad daraini, dan kami tidak minta memohon kepada Allah akan kekayaan dunia dan di akhirat. Amin. Kami tidak meminta memohon kepada Allah kekayaan di dunia dan akhirat min yadihi, melalui tangannya Rasulullah. Ya Allah, kami minta kekayaan dunia dan akhirat melalui tangan Rasulmu, Habibimu,
ya nabimu. Amin Allahumma. Jadi kita setiap berdoa kepada Allah, Rasulullah pasti mengangkat tangan. Amin. Amin Allahumma. Amin. Melalui tangan Rasulullah disalurkan anugerah kekayaan dunia akhirat itu kepada kita. Amin. Amin. Illa stalamtun nada min khairi mustalamin. Kecuali kami mendapatkan pemberian dari Allah, zat yang paling ya sebaik-baiknya, zat yang dimintai. Amin Allahumma. Ini tawassul kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita sugih dunia akhirat. Amin. Kita mengagungkan sugih dunia akhirat. Amin. Amin. Sugih dunia akhirat. Amin. Amin. Disadurkan melalui tangan Rasulullah. Amin. Ini kata Sahibul Burdah, Syekhuna Al-Alim Al-Arif Al-Zahid Al-Muhaqqiq Muhammad Al-Busiri radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Nah, selanjutnya tausiah dengan penuh hormat kami haturkan kepada sahabat kita Bapak Kiai Haji Sufyan. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim وأعظم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الولد مرتهن بعقيقته. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشهيدين والشاكرين، أما بعد. Al-Mukarramun wal-Muhtaramun, para habaib, wabil khusus Al-Habib Mas Mukum Habib Muhammad bin Alwil Hadad, para syarifah, para asatiz wal asatidah, wabil khusus Ustadzin al-kiram berhadir di tengah-tengah kita, Kiai Haji Juhri Bukhari, Kiai Haji Abdul Rahman, Ustadzun al-kiram Kiai Haji Sayyid Abdillah. Beliau luar biasa nih suaranya. Ulun kada kawa kayak sini, kada bisa menyanyi. Jadi luar biasa, dakwahnya bagus, menyanyinya bagus. Sahibul hajat, sahibul bait, Bapak Muhammad Rai sekeluarga, kita doakan beliau dan kita semua dipanjangkan umur oleh Allah, disehatkan badan kita, dimurahkan rezeki kita, dimudahkan setiap urusan kita. Amin Allahumma amin. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia ini kita dikumpulkan. Ulun mungkin sebentar aja bahas, tadi kita sambung lagi kan. Tapi ulun ada satu penyakit ulun nih, penyakit kada ingat ampih. Jadi wilayah Poncong Barat itu. Bahasa Banjar mengerti Pak? Kalau ulun bahasa Madura ulun yang lebih bisa Pak. Salawat dan salam tak lupa kita hibahkan kepada Nabi dengan bekal Imam Rasul, membawa kita minaz zulumat ilan nur. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Dalam hadis Rasul dikatakan la yara wajhi salasatun. Tidak akan melihat, kata Nabi, tiga kelompok manusia wajahku di hari kiamat kelak. Nah, jadi tiga kelompok manusia ini tidak melihat wajah Nabi. Padahal wajah Rasul ini kan bungasnya luar biasa nih. Digambarkan dalam syair At-Tiba, hidung Nabi Muhammad itu kal harfil alif. Nah, jadi hidung Nabi Muhammad ini kayak huruf alif nih.
Makanya orang-orang Arab tuh kan apa Habibing hidungnya mancung kayak huruf alif. Makanya kalau orang Arab itu minum kopi pasti cangkirnya halus. Karena bila cangkirnya gana takut hidungnya lemas. Jadi cangkirnya itu paksa halus. Gahuan halus cangkirnya kan. Bibir Nabi Muhammad kal harfi mim. Nah, jadi bibir Nabi Muhammad tuh kayak huruf mim. Seperti huruf mim, halus bibir Nabi. Kalau kita kayak huruf waw. Ibu-ibu setumat habis kincu, setumat habis kincu. Alis Nabi Muhammad kal harfi nun. Jadi alis Nabi Muhammad ini kayak huruf nun berbalik. Dahi beliau lebar, dagu sinin meruncing ke bawah, janggut Nabi segenggam, gigi Nabi jarang tersusun rapi gigi Nabi. Bila Nabi itu tabasum, keluar nur cahaya di giginya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangankan gigi, mohon maaf nih, Nabi di saat sekarat itu keluar, bukan kita katakan kotoran nih, keluar sesuatu di duburnya Rasul, tapi langsung disambut oleh malaikat Jibril. Kenapa? Min rihil miski, bau harum-haruman sorga keluar dari duburnya Nabi, disambut malaikat Jibril. Kalau kita siapa pun menyambuti? Ini Nabi. Nabi itu senang al-malabisul abyad, baju putih, al-malabisul ahmar, baju habang, al-malabisul akhdar, baju hijau. Tapi warna yang paling disuka Nabi itu kan hijau. Makanya banyak orang meninggal dunia itu kan banyaknya innalillah tuh hijau benderanya. Kubah Nabi Muhammad di Madinah itu kan khadra, hijau. Qubbatul khadra tujahid fi sabilillah alaika. Qubbatul khadra tujahid fi sabilillah ya Rasulullah. Qubbatul khadra. Kalau syair sedikit bisa lah, tapi rumah Iram nggak bisa. Kalau memuji Nabi kan dengan lagu apapun boleh, ngasih lagu apapun boleh, dengan bahasa apapun boleh. Yang penting sholat jangan bahasa lain-lain. Coba kalau sholat bahasa lain-lain, camuh. Orang Arab Allahu Akbar, orang Indonesia Allah Maha Besar. Madura apa bahasanya? Allah Maharaja. Orang Jawa, ada orang Jawa. Apa orang bahasa Jawa? Gede, ya Allah gede. Kan kamu bahasa lain-lain. Ulun gak ingatan Pak orang Amuntai, mohon maaf kalau ada orang Amuntai sini. Penjualan itik, nah itik. Lalu jero orang Jawa, iki lanang apa wedok? Jadi jero Amuntai, itik ini bisa berenang tapi kada laju. Ada tahu artinya? Jadi anak betaksi pas tabarungan sopirnya ini orang Jawa, mohon maaf orang Jawa nih. Ini Pak taksi ketuluk tiram nggak Pak? Boten justru. Artinya kan kada dikira sini berbuatan berbuat sini diantarakan orang ke sungai Tabok. Jadi dengan bahasa apapun boleh. Nah ulun ada grup maulid yang berterbangan tuh. Kalau ada orang tasmiyah akikah seperti ini ada lagunya. Anak lelaki dua ikung kambingnya dan perempuan saikung kambingnya, ada lagunya. Kabila benjong pada masuk benjong, pada masuk dalam lagu. Kalau laki-laki itu dua, kelebihan kan satu. Jadi kembali ini tidak balik wajahku kata Nabi. Tiga kelompok manusia. Yang pertama akul walidain, ialah orang durhaka kepada orang tua. Biru abukum tabirukum abnaukum, apa yang kita lakukan dengan abang mama kita, anak-anak kita akan memperlakukan kita seperti ini. Ini hadis Rasul. Nah makanya ibu-ibu kata-kata tuh harus baik terhadap anak. Karena kalau seorang ibu tuh menyumpah anaknya kabul. Lihat Imam besar Abdurrahman Sudais. Abdurrahman Sudais itu di kota Mekah itu imam besar. Sejarah beliau itu, sejarahnya itu Abdurrahman Sudais itu nakal. Sejarahnya dinakal. Tapi mulut yang keluar dari kata-kata ibu beliau selalu imam besar. Imam besar masuk, imam besar jangan lakukan ini, imam besar keluar. Akhirnya anak beliau jadi imam besar di Masjidil Haram. Itu tahun 2001
gaji beliau itu imam besar itu kalau dirupiahkan 125 juta tahun 2001. Tapi syaratnya qori dan hafal Quran. Pian kalau mendengar di Mekah atau di TV, kalau ada suara melengking tinggi itu Syekh Abdurrahman Sudesa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Melengking. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tapi baik sih, Pang jauh ini contoh. Tapi ada lagi Syekh Mahir namanya. Syekh Mahir ini kan orangnya masih muda. Syekh Mahir kalau membaca ayatnya lebih Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Syekh Mahir. Masih Rasid Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini Syekh Masih Rasid. Gaji hubungan sini 125 juta. Kalau dia di kampung hafal do betingannya ayat kuliah dan kulhu Allah. Jaga anak-anak giliran kai ini. Kalau kuliah pasti kulhu ini. Rupanya kai mendengar gengsi. Kai ku ganti jika ayatnya diganti sidin lawan nang inna nih. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Inna a'tainakal kautsar wasalli rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allahu akbar. Selamat rakaat pertama nih karena kita hafal. Rakaat kedua ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Inna sudah. Inna apa lagi sebutin ini sih? Inna takam. Inna tagana. Habisnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayatnya kali lagi maksa inna lillahi. Habis ayatnya. Inna lillahi. Oh malam besok ingat inna anzalna sebutinnya, tapi membacanya terbalik. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Jar makmumnya salah mam yang bujur tutil. Dibuliki sedikit. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Salah mam makmumnya nang bujur tutul. Lalu bingung si ini. Bingung lah balik nang bujur ini tel katul baca si ini nggak bisa baca. Tapi ini kisah aja. Kembali kita orang yang durhaka, ibu-ibu yang mulutnya keluar yang tidak baik, bahaya terhadap anak. Ini anak digiau tuyul di rumah. Tuyul tukarakan bang abah rokok, tuyul tukarakan bang beras. Akhirnya dia kehilangan terus di rumah gak ada tuyul nih. Jadi seorang anak jangan sampai durhaka. Sebagaimana lagu Rumah Irama, anak akan dinyanyikan sini. Hormati ibumu. Masih sedikit juga bisa. Yang kedua, sebentar lagi nih. Yang kedua, watar kusunnati kata Nabi. Orang-orang tidak melihat wajahku kata Rasul. Orang yang tidak melaksanakan sunnahku. Hari ini kita melaksanakan sunnah Nabi. Tasmiyah, akikah ini sunnah Nabi. Karena anak berhak diberi nama yang baik. Wa yusamu ismahu, diberi nama yang baik. Kemarin di Alam Hijau kita jelaskan. Pertama nama kalau anak laki-laki itu dalam kitab Sabilal Muhtadin karangan Syekh Muhammad Arsad, anak itu dinamai Abdun di awalnya, ditambahi Asmaul Husna, Abdullah, Abdul Khair, Abdul Latif. Haram hukumnya selain Asmaul Husna, apalagi musuh Allah, Abdul Qarun, Abdul Fir'aun, ini haram hukumnya. Yang kedua Muhammad Al-Ahmad di awalnya, Muhammad Arifin, Muhammad Syairaji, Muhammad Ridwan. Yang ketiga nama dengan bahasa Arab yang ada artinya Kamarudin, Jalaluddin, Tahyuddin, Naudin Sudunia, itu artinya. Atau ini namanya Rizki Rian Raditya Putra. Tadi sudah dijelaskan artinya oleh Ustaz Kiai kita. Ini berkah yang ketiga. Berkah yang keempat dalam Al-Quran, Zulkarnain, Luqmanul Hakim, Yunus, Yusuf, Zakaria. Kemarin apa aja kita sentuh? Tukul, Najar Tukul nama ulun ini ada dalam Al-Quran. Kalau pada percaya baca surah Yasin ayat terakhir. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in. Cuma ambilannya luput ini. Tukulnya ada cuma luput ambilannya. Mohon maaf diklik. Kalau babinian nama-nama istri-istri Rasul, Saudah, Ummu Salamah, Khadijatul Kubra, Aisyah Ridha,
Atau anak Nabi ada 7, Ba'anam dari Siti Khadijah. Pertama anak Nabi Qasim, makanya Nabi Muhammad diberi gelar dengan Abul Qasim Nabi. Ya Abul Qasim, alaika salam, ya Rafiqa Rasul wa Nabiyul Kiram. Abul Qasim dan lain-lain. Yang kedua, anak tuh berhak dipotong rambutnya, bukan berhak, sunat dipotong rambutnya. Tadi sudah dipotong loh Ustaz. Kenapa? Karena anak itu keluar dari rahim ibu, dalam kitab itu membawa penyakit. Hakikat membuang penyakitnya, dipotong rambutnya, ditimbang dengan emas tadi. Kemudian sunat lagi anak itu diberi yang manis-manis. Nah tadi ada madu atau korma, nyiur pun, kelapa pun boleh, sunat juga. Yang lemak-lemak, jangan tasnya dimakani lombok. Akhirnya karena wanilan laki, mulai bebinian ya, kalau mau mayang laki. Makanannya lombok. Ulun gak ingetan. Berapa lagi? Mungkin 15 menit lagi, 10 menit lagi. Jadi lo lombok dimakani pemain laki. Laki ini kada ingat mau karakan terang bulan aja. Ada nah, lo kada nyambat tempatnya. Minta talak 3 gini. Terang bulan aja kada ingat. Padahal suami itu kan banyak urusan, banyak pikiran, banyak yang dipikirkan tuh kada ingat kadang-kadang. Tapi memang kadang-kadang ada laki itu kada peingatannya. 4 malam berturut-turut ada orang maulid Nabi, harinya hujan, disangui nang bini payung nih, bawa payung abahnya, tertinggal payung, dimamai nang bini. Malam kedua tertinggal, dimamai nang bini. Malam ketiga tertinggal, dimamai nang bini. Ini malam keempat abahnya, jangan sampai tertinggal lagi abahnya. 4 kali sudah nukar payung, nah ingat akan bujur-bujur. Akhirnya tulak caruan, mulai Al-Fatihah sampai doa dipingkuti sidin aja payung ini, kebutan besar kibini. Akhirnya keingat tak ketak payung tabawa, kahimungan payung tabawa, 4 kawan bersepeda. Alhamdulillah umanya payung tabawa, nah aku ingat malam ini kada tertinggal lagi umanya, ini ada payungnya umanya. Jangan bini pian payung tabawa, sepeda pian mana aja. Ini dasar kada peingatan, ini negara-negara peingatan payung, sepeda nang tertinggal. Nah, jadi jangan dinomai, ini gara-gara yang makan lombok betul. Kemudian sunat lagi anak itu diberi harum-haruman. Nah, makanya ada di papai-papai biasa kan kita kan di papai-papai itu diberi harum-haruman, disunatkan diberi nama itu di hari yang ke-7 atau kelipatan 7, 7, 14, 21, 28 dan lain-lain. Kalau hari lain boleh nggak? Boleh juga. Kalau kita nang sudah bangal belum akikah, lalu hendak kelipatan 7, di mana mengetahuinya? Ingatkan hari lahir kita. Kalau kita lahir Senin, maka tambah sehari dalam kitab itu tuh kelipatan 7. Berarti akikahnya Selasa. Lahir hari Sabtu, berarti hari Ahad akikah. Lahir Jumat, berarti Sabtu akikah. Nah, karena al-waladu murtahanun bi akikatihi, anak itu tergadai akan akikah. Bila benda itu tergadai, kita tidak bisa memakai, maka diakikahi, kita tebus, mampu dia memberi syafaat di akhirat kelak kepada orang tuanya. Yang terakhir, bahwasanya orang tidak melihat wajahku, kata Nabi, aman dzukir tu alayya dunas shalah, ialah orang-orang yang tidak mau berselawat kepada Nabi. Nah tadi selawat dibaca oleh ya sholli wasallam, tadi kan selawat itu. Imam Bushairi mengarang itu kan, beliau sakit lumpuh, bermimpi dengan Nabi, Nabi mengalungkan selendang, langsung berdiri, terbangun dari tidur. Benar-benar kau berdiri sih, bujuran kau berdiri. Mulai saat itu mengarang puji-pujian kepada Nabi dengan judul Burdah Selendang. Ditulis dalam syair beliau sampai darah itu air matanya habis. Nah, air mata saking kerinduan kepada Nabi, habis air mata nih, darah titikan nih dari mata sini. Ditulis, ya khairan ayyaman afuna sahatahu saya wa fawqa mutunil ainukir rusumi amin dadakuriji Ranimidhi salami majasada amyaram mimuhlatim bidami. Darah yang keluar dari mata si Imam Bushairi saking kecintaan kerinduan kepada Nabi. Habib Ali Al-Habsyi mengarang maulid Habsyi, inni muhibbun bidzikri Ahmad Bashir muhibban walau biru, ya temukan aku dengan junjunganku walau biru, ya dalam mimpi, Pak, dimimpikan oleh Allah. Setiap ucapan Rasul dicatat beliau, jadilah satu maulid Nabi
Samtud Duror, Maulid Al-Habsyi, banyak lagi. Apa Nasaraf Al-Anam, berjanji dan lain-lain, banyak tuh karangan para ulama. Terakhir, orang yang senang berselawat. Ini ada seorang ibu yang anaknya ini sakit nih. Anaknya sakit. Duitnya nih kadang-kadang mengobati anak karena miskin, mohon maaf. Lalu sholat sunat 2 rakaat. Setelah sunat 2 rakaat, membaca selawat 3 kali. Ya Allah, dengan berkah berselawat kepada Rasulmu, ya Allah, berikan solusinya, berikan jalan keluar, ya Allah. Kadang sampai 5 menit, datang orang mengetok rumasi dini. Ternyata dibuka dokter ternyata. Ya dokter bu, mana anak pian yang sakit bu? Ini disuntik, diberikan obat, panasnya turun. Dokternya ini kada bulik. Kenapa kada mau bulik? Karena dokternya ini menunggu duitnya dokternya. Wah ibu mana duitnya? Lalu menangis seorang ibu. Wah dokter ulun jangankan mengobati anak, menyuruh pian ke rumah kada, memanggil pian ke sini kada. Kenapa pian masuk rumah ulun? Nah, akhirnya dokternya pulang menangis. Wah ibu ulun ikhlaskan dunia akhirat suntikan dan obat-obatan untuk anak pian wah ibu. Rupanya yang memanggil dokternya orang sebarang rumah sidin, anaknya garing dia, dokternya tersalah masuk ke rumah sidin. Kenapa salah masuk? Kekuatan selawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena zikir mu'ala ya lunasolah. Jadi kita itu selawat tadi dibaca oleh ustadz kita kan selawat. Setelah ini kita sambung, jadi dapat ulun simpulkan. Nah, khairul umur ausatuha, jangan nafikan sebaik-baik perkara itu yang sedang-sedang saja. Kalau mau milih bini cuma ulun iri juga 2 sidin sini berpoligami, hendak juga berpoligami. Ada orang Madura mau juga. Nah, oke deh. Karena masna wasulah sawaruba kain hitung ala takdir. Jadi khairul umur ausatuha, sebaik-baik perkara itu yang sedang. Artinya ceramah pun yang sedang-sedang juga. Kita cukupkan tausiah ini, dapat ulun simpulkan bahwasanya tidak melihat wajahku kata Nabi. Orang yang pertama adalah orang yang wani lawan kuitannya. Yang kedua, orang yang kadang melaksanakan sunnahku kata Nabi. Yang ketiga, kadang mau berselawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita seberatan. Dosa-dosa kita diampuni Allah. Dosa jiran tetangga kita, wabil dosa abah mama kita, guru-guru kita dan kita semua meninggal husnul khotimah. Khususan kita doakan anak yang diakikahi bermanfaat bagi seluruh umat manusia, taat kepada Allah, taat kepada Rasul, birrah kepada orang tuanya dan sekalian kaum muslimin dan muslimat. Amin Allahumma amin. Al-insanul khatawanisyan ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke studio. Sekali lagi tepuk tangan buat beliau. Terima kasih kepada beliau yang telah menyampaikan fatwa-fatwa serta ma'idullah hasanahnya. Semoga apa yang beliau sampaikan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Amin Allahumma amin. Hadirin, di babak yang kedua ini nada dan dakwah informasi waktu 10 menit menuju jam 12 waktu Indonesia bagian barat. Bagian mana ini? Bagian tengah. Kalau orang tua bertakwa, beriman, anak dan keturunan juga ikut beriman. Di dunia dikumpulkan oleh Allah, di akhirat pun dikumpulkan. Walaupun hari kiamat itu ya sibuk lebih daripada sibuknya kita ketika gempa, tsunami dan sebagainya. Kita berjalan masing-masing satu sama lain, tidak saling memperdulikan. Ibu lari dari anaknya, ayah lari dari anaknya. Tapi orang-orang yang beriman, yang bertakwa, itu mereka disatukan
sejak hari kiamat di padang mahsyar dan masuk ke dalam surganya Allah. Amin. Sebagaimana Allah memberi sinyalemen melalui firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Dan orang-orang yang beriman dan keturunannya mengikuti iman mereka, orang tua mereka, maka aku pertemukan mereka dengan anak-anaknya kelak di hari kiamat. Amin Allahumma. Hari kiamat yaumun la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari kiamat, pada hari padang mahsyar, tidak ada harta dan anak yang memberi manfaat kecuali mereka yang datang kepada Allah dengan hati yang salim. Kita berkumpul di dunia dengan keturunan kita, dengan keluarga kita. Kita berkumpul dengan keturunan kita, dengan keluarga kita nanti di hari kiamat di dalam surga. Amin Allahumma. Di dalam kelompok Rasulullah SAW ketika hari berbangkit.
mematikan kita dengan iman dan takwa. Amin. Ada informasi dari Imam Al-Junaid Al-Baghdadi, ada 3 golongan yang dihujani, yang disiram dengan rahmat. Pertama, ketika makan karena lapar. Kedua, ketika mendengarkan nyanyian. Itu di Ihya Ulumuddin juz 2 ada itu. Ketika mendengarkannya nyanyian. Dan ketiga, ketika muzakarah tentang ahwalul qalbiyah. Kita sekarang tengah ahwalul qalbiyah. Amin Allahumma amin. Iya. Satu lagu lagi. Mama. Iya. Salah satu ikhtiar kita untuk mensolehkan anak itu jagalah pergaulan anak, ya. Kenapa kata Nabi al-mar'u ala dini khalilihi, seseorang tergantung atas agama dan pendirian teman-temannya. Oleh karena itu falyanzur ahadukum man yukhalil, maka hendaklah memilah-milih salah satu daripada kamu siapa yang akan diangkat sebagai teman, terutama di zaman sekarang, di zaman pembaharuan, di modernisasi. Oleh karena itu di era modernisasi kita tetap waspada, anak-anak kita harus diwaspadai. Sebuah lagu pembaharuan.
Imam Syafi'i. Kiai kita ini suku Banjar, ya, orangnya ganteng, manis. Ya. Habib kita ini suku Arab, Al-Arabi. Ya, ada yang dari Jawa ini, bagian dari kebun ini. Dengan buahnya motor yang dari kebun. Ini Jawa Tengah semua kan. Terus saya dari Madura, Jawa Timur. Madura. Tapi kakek saya yang dari nenek saya, ibunya ibu saya itu dari Mesir, dari Arab, Syekh Ali Ar-Rahbini. Allah berfirman, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabail lita'arafu inna akramakum indallah atqakum. Hai sekalian manusia, aku ciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan, yakni Adam dan Hawa. Dari kedua beliau inilah wa ja'alnakum syu'uban wa qabail, dan aku jadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Ada bangsa Arab, Cina, dan sebagainya. Kemudian ada suku Madura, Banjar, Bugis, Jawa, Dayak, dan sebagainya. Itu memang unsur kesengajaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa? Lita'arufu, agar kamu saling kenal mengenal. Nah, sebuah lagu penduduk Indonesia. Ambon, Bugis, dan banyak lagi yang lainnya. Indonesia terdiri dari banyak suku bangsa, itulah Indonesia.
lagi yang lainnya. Sudah kedua penduduk Indonesia, terdiri dari banyak suku bangsa, itulah Indonesia. Tim sudah telak 3 sudah dengan Indonesia. Aceh alhamdulillah masih masuk ke dalam NKRI. Papua masih utuh. Itu alhamdulillah. Get out. Get out. Berbicara tentang keutuhan bangsa dan negara, di saat ini Indonesia lagi sakit, Pak Kiai. Di antara sakitnya, sakit di sini, sakitnya di sini. Jadi saya mau tanya sedikit, bagaimana cara kita untuk memperkuat NKRI dengan judul persatuan, dengan judul Indonesia. Nah, bagaimana caranya supaya kita tidak bercerai-berai, tetap utuh. Ini Banjar, Jawa, Madura, Dayak, semuanya menjadi satu. Nah, apalagi dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, ya kan, kata Pak Harto, Gemah Haripah Agung Jumiawi, Sokotuntan Berharjo. Gimana Pak Kiai? Ya, pertama kita harus beriman kepada Al-Quran, karena kata Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, hendaklah kamu berpegang teguh dengan tali Allah yang Al-Quran secara keseluruhan tanpa pandang bulu, wala tafarraqu, dan kamu jangan cerak pecah belah. Terutama kita sebagai umat Islam, sebagai umat mayoritas di Indonesia, harus mampu sebagai pionir daripada adanya kesatuan dan persatuan. Nah, kemudian yang kedua, kita harus mengupayakan ideologi Indonesia itu kembali ke fitrah, yakni ideologi Pancasila yang religius, ya, Pancasila yang tidak keluar dari nilai-nilai ketuhanan, ruh ketuhanan dan akhlakul karimah. Kalau Pancasila sudah dibawa dari nilai-nilai dijauhkan dari nilai-nilai ruh ketuhanan, yakni ketuhanan yang maha esa, apalagi ini ada isu komunisme, marxisme, leninisme, maka dengan ideologi demikian, maka kesatuan dan persatuan mungkin sangat pesimis untuk terwujudkan dan terlestari. Semoga Indonesia semakin bersatu, berpadu, rukun dan kompak, dan banyak lagi yang lain.
ta